Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Ibu-ibu anggota yasinan yang berbahagia, pertama dan utama sekali, marilah kita memulangkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana beliaulah yang memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama, sehingga dengan rahmat dan nikmat beliau, alhamdulillah kita telah dapat hadir di rumah ini guna untuk melaksanakan yasinan sekaligus untuk melihat orang yang sakit. Kemudian selawat dan salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang membawa kita dari alam kejahilan, terutama dari segi akidah, dari akidah yang jahiliyah ke akidah yang baik yang sama-sama kita rasakan pada saat sekarang ini. Ibu-ibu anggota yasinan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum Ambo berceramah, terlebih dahulu Ambo menyampaikan informasi terkait dengan KTP yang dikumpulkan. Itu ada beberapa orang yang bertanya terkait KTP yang dikumpulkan untuk apa, kan model itu. Ketika siapa nilai pai BKMT di terhadap tinggi Patang ala Ambo jalanan yo. Kebetulan Ambo mewakili Pak Kua ketika itu ala Ambo jalanan KTP itu bukan, tidak ada tujuannya untuk politik dan lain sebagainya. Tetapi tujuannya adalah supaya yasinan awak terdaftar. Nah, itu tujuannya. Yasinan awak terdaftar di Kemenak. Kalau itu tujuan dari KTP dan dikumpulkan cako. Kelebihan dari yasinan awak terdaftar, kalau ada misalnya bantuan-bantuan bisu. Dulu ada bantuan dari dana aspirasi dewan, payah mencari SK payah mencari apa Itu ada beberapa yasinan yang dapat dulu dari dana aspirasi dewan. Kalau tak salah dulu itu dari Pak Anca kalau tak salah. Itu dulu ada model itu, gunono tujuanno untuk yasinan awak go terdaftar. Jadi jangan apolo ibu-ibu untuk magian KTP ke pengurus cako. Itu yang pertama informasi no. Kemudian dan selanjutnya sebagai judul tausiah kita pada kesempatan kali ini yakni tentang berpakaian. Pakaian merupakan adalah kalau bagi kaum ibu-ibu, berpakaian itu tertutup seluruh tubuh kecuali mungko dan telapak tangan. Tertutup seluruh tubuh kecuali mungko dan telapak tangan. Itu jadi dalam berpakaian ini Islam sangat menganjurkan berpakaian yang menutup aurat itu. Yang menutup aurat itu yang model apa? Nen mode ko kini kuah. Nen mode ko kini ko nan berkerudung tidak longgar
berkerudung tidak ketat dan lain sebagainya. Jadi kalau ada nan berpakaian yang ketat, berpakaian yang hanya menutup, hanya untuk nampak lekuk tubuhnya itu telah menyalahi aturan agama. Jadi dalam berpakaian ini kita semuanya, dan kalau ada anak-anak awak yang berpakaian nan model itu, disampaikan kepada mereka, tak boleh berpakaian model itu doh. Itu yang harus kita sampaikan kepada anak-anak awak, supaya anak-anak awak cakodo bisa menjadi yang anak-anak yang soleh nantinya. Ibu-ibu anggota yasinan yang berbahagia, kemudian dalam berpakaian itu ada beberapa yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, menutup aurat secara sempurna. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, dan hendaknya mereka menutup aurat dengan kain sampai ke dadanya. Jadi kalau dalam menutup aurat itu, kalau memakai kerudung atau memakai jilbab, dilabianan sampai ke siku. Jangan menutup aurat atau memakai kerudung hanya untuk panutup kepala ya. No, ada beberapa cara-cara menutup berpakaian atau memakai jilbab ko. Ada jilbab ko hanya untuk model saja. Ada jilbab ko hanya untuk penutup kepala saja. Kemudian ada jilbab ko nan yang Islami. Menutup aurat ini atau memakai jilbab ini, itu yang dianjurkan di agama kita adalah yang Islami. Kalau memakai jilbab itu julurkan ke dada, jadi sampai di siku. Sampai di siku. Apa nado? Tak boleh sampai untuk hanya panutup kepala ya doh. Itu yang disampaikan. Kemudian yang kedua, longgar. Kemudian yang kedua itu dalam berpakaian itu adalah longgar, tidak ketat. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tidak transparan. Iko ada tidak transparan dan tidak transparan, tebal dan tidak transparan. Jadi kalau ada berpakaian non transparan, kadang-kadang ada anak-anak awak no pakai baju putih, lalu transparan nampak di uang atau ketat cako, itu tidak dibolehkan di agama awak. Jadi longgar-longgarlah dalam berpakaian itu, kecuali di dalam rumah. Kecuali di dalam rumah hanya ada mahramnya saja. Kalau di dalam rumah boleh sembarang dia awak, tetapi sama saja. Kalau di laman rumah, kalau lai dak duang nak mencari, kalau lai dak duang nak mencari sekadar apa ya nak? Itu tidak dibolehkan satu. Oleh kerana itu capek tak dilap pakai jilbab langsung.
Model itu. Dikajau jilbab cako lau. Jangan dikajau uang cako. Nanti lau. Ya, bisa diimbau dong. Kecuali uang tu tersasa. Misalnya ada kecelakaan uang itu bisa jadi ya wak bako. Kecuali kalau misalnya membau pebalanjo atau membau dan lain sebagainya itu harus dikajau jilbab cako lau. Ndak uang kau dikajau tapi jilbab dulu. Kalau nan berpakaian baju KTB ya dia lemah ya. Kalau berpakaian kalau bagian umur di atas 70, aku mau nanti 70 mah itu kalau tak pakai jilbab atau apa itu masih bisa kalau lain tak ada uang dan apa lain kan umur 70 KT itu kan telah apa namanya laga dan lain sebagainya itu bisa jadi mereka tidak pakai jilbab tidak apa-apa. Tetapi bagi uang nenala lengong loh bagi uang nenala gaya tu banau aman itu tak ada uang kanyo lah ya mana itulah bahasa apa no. Tetapi itu bolehlah tidak pakai jilbab karena nenala gaya nenala pikun dan lain sebagainya aman itu. Tetapi kalau yang masih umur mula 80 kati lah aman itu. Tapi kalau umur tu 85 umur 75 ke bawah itu masih sehat dan masih bisa berpikir jernih. Kalau tak pakai jilbab cako kalau umah itu badoso. Termasuk uang badoso mencari awak. Awak badoso ya, kemudian uang badoso mencari awak. Jadi oleh kerana itu ibu-ibu sekalian pakailah jilbab kalau keluar rumah. Kalau dalam rumah terserah pada ibu-ibu. Tak pakai baju beli yo. Model itu contoh. Model itu jadi kalau pakai baju KTB dalam rumah, bako kalau ada tamu capek cari nantilah ya. Kalau ndak jangan kalau. Nantilah ya model itu intinya dalam berpakaian cako. Kemudian yang selanjutnya tidak menyerupai laki-laki. Tidak menyerupai laki-laki. Maksudnya adalah pakai sirawa panjang dan pakai sirawa lepis lah model tu. Pakai baju kaus sehingga sedikit lengan lo. Di rumah ada gede ya. Kalau lemu masa ramah semuanya lah. Tapi pakai serawa lepis ketat lo. Yang pertama pakai serawa lepis ketat lo. Kemudian pakai baju kaus sampai di siku lo no. Sampai lo. Itu telah menyerupai laki-laki. Tak boleh model itu. Menyerupai laki-laki itu begitu pun di dalam mengari abu kena dulu zaman kini ibu-ibu adolan dan mama nen mode pengai abu model laki-laki kan model itu aduh kan ada model itu kadang-kadang kayak manis luang itu manis. Jadi oleh karena itu jangan sampai yang demikian tersebut. Ibu-ibu anggota yasinan yang berbahagia, mungkin itu sebagai tausiah kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Karena ado lo yang nen sesudah iko Jadi demikian kami sampaikan, mudah-mudahan awak mungkalino anggota yasinan iko berpakaian yang muslimah hendaknya. Amin ya rabbal alamin.
Kita tutup dengan doa. Itu ada Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat kiramil al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yaumiddin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها